Perdebatan dalam agama yang tidak sesuai dengan aturan syar'i merupakan salah satu di antara penyakit lisan yang sangat berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa berjumpa kembali, alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, kita akan mempelajari rubrik adab islami, adab-adab yang selayaknya diamalkan oleh setiap muslim di dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang adab lisan. Pada edisi yang lalu, kita telah mengetahui sebab-sebab yang melatar belakangi adab dalam lisan atau pentingnya menjaga lisan. Kali ini, kita akan membahas adab-adab lisan. Pendengar, bahaya yang ditimbulkan oleh lisan manusia sangat besar dan tidak ada yang dapat menahannya kecuali diam. Oleh karena itu, di dalam agama Islam ini kita dapatkan anjuran diam dan perintah pengendalian bicara. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang mampu menjamin kepadaku antara dua kumisnya, yakni kumis dan jenggot, dan antara dua pahanya, maka aku jamin dia masuk surga. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan istiqomah iman seorang hamba sehingga istiqomah hatinya, dan tidak akan istiqomah hati seseorang sehingga istiqomah lisannya. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang perbuatan yang menyebabkan masuk surga, maka beliau menjawab, bertakwa kepada Allah dan akhlak mulia. Dan ketika ditanya tentang penyebab masuk neraka, beliau menjawab, dua lubang, yaitu mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidak ada sesuatu pun yang perlu lebih lama aku penjarakan daripada mulutku sendiri. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, perlakukan telinga dan mulutmu dengan adil. Sesungguhnya diciptakan dua telinga dan satu mulut adalah agar kamu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, itulah pendengar, di antara keutamaan diam atau menjaga lisan dan ancaman ketika tidak menjaga lisan. Adapun di antara adab-adab lisan agar lisan kita terjaga di antaranya adalah yang pertama, tidak berbicara sesuatu yang tidak perlu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara ciri kesempurnaan Islam seorang adalah ketika ia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ia perlukan. Pendengar, ucapan yang tidak perlu adalah ucapan yang seandainya Anda diam tidak berdosa dan tidak akan membahayakan diri maupun orang lain. Seperti menahan diri dari menanyakan sesuatu yang tidak diperlukan. Contoh pertanyaan kepada orang lain, apakah Anda puasa? Jika yang ditanya menjawab ya, maka ada kemungkinan membuat orang tersebut ria. Jika dijawab tidak, padahal ia puasa, maka berarti dusta. Jika yang ditanya diam tidak menjawab, maka bisa dianggap tidak menghormati penanya. Dan jika menghindari pertanyaan itu dengan mengalihkan pembicaraan, maka hal tersebut akan menyusahkan orang lain mencari-cari bahan. Penyakit ini tidak lain disebabkan oleh keinginan kuat untuk mengetahui segala sesuatu, atau berbahasa basi untuk menunjukkan perhatian dan kecintaan, atau sekedar mengisi waktu dengan cerita-cerita yang tidak berguna.
Padahal perbuatan ini termasuk dalam perbuatan tercela. Seorang yang beriman harus sadar bahwa waktu adalah modal yang paling berharga. Jika tidak dipergunakan secara efektif, maka akan merugikan diri sendiri. Selanjutnya, menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulut akan dimintai pertanggungjawabannya. Ucapan yang keluar bisa menjadi surga neraka. Karenanya, kita harus melatih diri senantiasa diam dari hal-hal yang tidak diperlukan. Kemudian pendengar, adab yang kedua adalah menjauhi fudul kalam, yakni berlebihan dalam berbicara. Pendengar yang budiman, perbuatan ini dikategorikan sebagai perbuatan tercela. Ia mencakup pembicaraan yang tidak berguna atau bicara sesuatu yang berguna namun melebihi kebutuhan yang secukupnya. Seperti sesuatu yang cukup dikatakan dengan satu kata tetapi disampaikan dengan dua kata, maka kata yang kedua ini disebut kelebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-114, La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis shadaqah aw ma'ruf aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh bersedekah, berbuat ma'ruf atau perdamaian di antara manusia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, beruntunglah orang yang dapat menahan kelebihan bicaranya dan menginfakkan kelebihan hartanya. Hadis riwayat Al-Baghawi. Dan seorang ulama pernah berkata, seorang mukmin ketika hendak berbicara, ia berpikir dahulu, jika bermanfaat diucapkan, jika tidak, maka tidak diucapkan. Sedangkan orang yang durhaka, maka sesungguhnya lisannya mengalir saja. Dan ulama lain berkata, di antara fitnah orang alim adalah ketika ia lebih senang berbicara daripada mendengarkan. Jika orang lain sudah cukup berbicara, maka mendengarkan adalah keselamatan. Dan dalam berbicara ada polesan, tambahan, serta pengurangan. Pendengar, itulah adab lisan yang kedua, yaitu menjauhi berlebih-lebihan dalam berbicara. Selanjutnya, adab yang ketiga dalam menjaga lisan adalah tidak melibatkan diri dalam pembicaraan yang batil. Pendengar yang budiman, pembicaraan yang batil adalah pembicaraan yang mengandung maksiat seperti menceritakan tentang perempuan, perkumpulan selebritis, ghibah, dan lain sebagainya. Pembicaraan seperti ini adalah perbuatan haram yang akan membuat pelakunya binasa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan ucapan yang Allah murkai, ia tidak menduga akibatnya. Lalu Allah catat itu dalam murka Allah hingga hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Beliau juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, yang artinya orang yang paling banyak dosanya di hari kiamat adalah orang yang paling banyak terlibat dalam pembicaraan batil. Dua hadis ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang tidak menjaga lisannya atau orang-orang yang menggunakan lisannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka ia akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wal-iyadzu billah. Kemudian pendengar, adab yang keempat adalah menghindari jidal, yakni berpantahan dan debat kusir. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perdebatan dalam agama yang tidak sesuai dengan aturan syar'i merupakan salah satu di antara penyakit lisan yang sangat berbahaya. Perdebatan merupakan sebab terjadinya perpecahan, pemutusan hubungan, saling menjauhi di antara sama kaum muslimin. Perdebatan juga bisa menjadi sebab keras dan sesaknya hati karena bisa melahirkan kedengkian kepada kaum muslimin yang lainnya. Selain itu, banyak waktu yang terbuang sia-sia akibat melakukan perdebatan ini dan kurangnya manfaat yang lahir darinya.
Perdebatan yang tercela adalah usaha menjatuhkan orang lain dengan menyerang dan mencela pembicaraannya, menganggap bodoh dan tidak akurat. Biasanya orang yang diserang merasa tidak suka dan penyerang ingin menunjukkan kesalahan orang lain agar terlihat kelebihan dirinya. Hal ini biasanya disebabkan oleh kesombongannya karena kelebihan dan ilmunya dengan menyerang kurangan orang lain. Pada Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alai illa utul jadal." Tidak akan tersesat suatu kaum setelah mereka mendapatkan hidayah dari Allah, kecuali mereka yang senang melakukan perdebatan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, perdebatan akan mengeraskan hati dan mewariskan kesesalan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, cukuplah engkau sebagai orang zalim bila engkau selalu mendebat. Al-Auza'i rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, maka Allah menetapkan debat pada diri mereka dan menghalangi mereka dari amal. Pendengar, menghindari perdebatan dan saling membantah, sekalipun kita berada di pihak yang benar, merupakan suatu yang terbaik. Perbuatan ini akan mendatangkan jaminan dari Rasulullah SAW berupa istana di taman surga. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah penjamin sebuah istana di taman surga bagi siapa saja yang menghindari perdebatan, sekalipun ia benar, dan penjamin istana di tengah-tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan dusta sekalipun bercanda." Dengan demikian, hendaknya kita selaku hamba yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya menghindari perdebatan walaupun kita berada dalam posisi yang benar. Kemudian jaga lisan kita dari perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, kita lanjutkan pada adab yang berikutnya, yaitu menjauhi al-khusumah, yakni pertengkaran. Jika orang yang berdebat menyerang pendapat orang lain untuk menjatuhkan lawan dan mengangkat kelebihan dirinya, maka al-khusumah adalah sikap ingin menang dalam berbicara untuk memperoleh hak atau harta orang lain yang bukan haknya. Sikap ini merupakan sikap orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang bermusuhan dan suka bertengkar. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sebagian adab yang mesti diterapkan oleh seorang muslim di dalam menjaga lisannya. Masih ada beberapa adab lagi yang berkaitan dengan adab lisan, dan insyaallah akan kita lanjutkan di edisi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.